Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang SatanCon. Akhirnya, April lalu ada pertemuan besar di Boston, Amerika Serikat yang mungkin membuat banyak orang terheran. SatanCon 2023 diklaim sebagai pertemuan pemuja setan terbesar sepanjang sejarah. Perhelatan akbar tersebut diadakan oleh The Satanic Temple atau disingkat dengan TST yang terjadi pada tanggal 28 sampai 30 April, bertempat di Marriott Complex Place. Harga tiket untuk menghadiri pertemuan sebesar $30. Tiket untuk selama 3 hari pun sudah sold out jauh-jauh hari. Pertemuan tersebut berisi ritual satanik, hiburan hingga diskusi panel. Mulai aktif pada Januari 2013, Satanic Temple langsung mencuri perhatian banyak orang. Saat itu, sejumlah anggota sekte tersebut berkumpul di depan gedung parlemen Florida untuk mendukung Gubernur Rick Scott menandatangani aturan yang dikenal sebagai Senate Bill 1980. TST kini memiliki lebih dari 700.000 anggota terdaftar di seluruh dunia. Perkembangan yang pesat tersebut terkesan menakutkan jika melihat nama The Satanic Temple. Tentunya yang terbesit di pikirannya adalah hal-hal yang buruk. Buat kalian penasaran apa itu SatanCon? Yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. SatanCon dimulai di San Francisco pada tahun 1994, terinspirasi oleh sebuah artikel Mother Jones tentang kelompok teater aktivis The Mars Solvognen. Pada tahun 1974, Solvognen mengumpulkan puluhan santas di Copenhagen untuk membagikan barang-barang dari rak-rak tersebut dari rak-rak sebuah department store kepada pelanggan sebagai hadiah sebelum mereka ditangkap. Dipentaskan sebagai teater jalanan oleh kelompok prankster lokal, tujuannya adalah untuk mengolok-olok Natal dan konsumerisme yang merajalela yang terkait dengan hari libur tersebut. Awalnya disebut Santarci dan dipengaruhi oleh gerakan serualis, discordianisme, dan arus seni subversif lainnya. Namun acara tersebut terjadi lagi di San Francisco pada tahun 1995 sebagai acara Cacophony Society dengan 100 peserta. SantaCon datang ke Portland pada tahun 1996, ke Seattle pada tahun 1997, dan ke Los Angeles, dan ke New York pada tahun 1998. Ketika seorang pemuda San Francisco mengenakan janggut putih palsu, mengenakan setelan merah seharga $12, dan memimpin 200 Sinterklas saat mereka bernyanyi di Fifth Avenue di Manhattan untuk menyenangkan para pejalan kaki. Sejak itu, acara ini telah berkembang dan menyebar ke 44 negara di seluruh dunia dengan berbagai versi dan interpretasi. Acara untuk tahun 2013 dijadwalkan di 300 kota termasuk New York City, London, Vancouver, Belfast, dan Moskow. SantaCon New York adalah yang terbesar dengan perkiraan 30.000 orang berpartisipasi pada tahun 2012. Acara lainnya jauh lebih kecil dan lebih tenang dengan 30 orang berpartisipasi di Washington. Acara ini juga dikenal dengan berbagai nama seperti Santarci, Santa Rampage, Red Menace, dan Santa Apologia. Sebuah artikel Desember 2015 di Fox menggambarkan SantaCon sebagai acara keliling yang terorganisir secara longgar di mana orang-orang berpakaian seperti Sinterklas, peri, atau tokoh liburan lainnya dan berparade di sekitar kota dalam berbagai keadaan sadar. Di New York City, tempat terbesar untuk menyelenggarakan SantaCon. Acara tersebut dikritik karena banyaknya pemabukan dan kekerasan sporadis. Pada pertemuan Dewan Komunitas tahun 2011 di Manhattan bagian bawah, warga mengeluh bahwa lingkungan mereka telah diteror oleh peserta SantaCon. Sebuah cerita utama pada bulan Desember 2014 di Village Voice menceritakan sebagaimana SantaCon telah berevolusi dari seni pertunjukan yang menyenangkan yang berasal dari San Francisco menjadi perayaan bar yang dibenci, yang penuh perkelahian karena mabuk, vandalisme, buang air kecil di tempat umum, dan kekacauan di New York City dan tempat lain, yang mengakibatkan perlawanan keras dari masyarakat dan penolakan dari para pencetus acara tersebut. Seorang dokter ruang gawat darurat mencuit pada tahun 2019 bahwa hari itu ditakuti oleh dokter UGD. Yang lain mencuit, semua orang di New York City akan mengerti kengerian saya saat mengetahui bahwa saya bekerja di UGD selama SantaCon akhir pekan ini.
Penyelenggara resmi pada tahun 2013 menggambarkannya sebagai konvensi Sinterklas tidak masuk akal yang terjadi setahun sekali tanpa alasan sama sekali. Mengatakan di situs web mereka bahwa 60.000 US dollar dikumpulkan tahun itu untuk Badan Amal New York dan bahwa para peserta menyumbangkan sekitar 6.850 pounds atau 3.110 kg makanan kaleng ke City Harvest. Tahun itu, The New York Times menggambarkan acara tersebut sebagai perayaan bar sepanjang hari yang dimulai dengan keceriaan dan bagi orang banyak pasti berakhir dengan kabut-kabut dan basah kuyup oleh minuman keras. Polisi menangkap 5 peserta dan memberikan 100 surat panggilan selama SantaCon 2015 yang berlangsung pada 12 Desember. Surat panggilan tersebut diberikan untuk pelanggaran yang meliputi bahwa wadah terbuka, perilaku tidak tertib, dan buang air kecil di tempat umum. 1 peserta ditangkap karena penyerangan, 1 karena kepemilikan senjata, dan 3 karena kepemilikan narkoba. Untuk mengantisipasi SantaCon 2016 yang dijadwalkan pada 10 Desember, Metro North Railroad melarang alkohol di kereta dan stasiun. 100 surat panggilan dikeluarkan oleh polisi tetapi tidak ada penangkapan. SantaCon Kota New York 2017 diadakan pada tanggal 9 Desember. Kehadiran polisi yang ditingkatkan dan larangan minuman keras selama 24 jam di kereta Long Island Railroad berhasil meredam kekacauan. Polisi melaporkan 1 penangkapan, 2 penangkapan dan lebih dari 50 panggilan pengadilan dilaporkan pada tahun 2018. Kota Hoboken. Pada SantaCon 2017 di Hoboken, New Jersey, 17 orang ditangkap dan 55 orang dibawa ke rumah sakit. Pada tahun 2018, 14 orang ditangkap, termasuk 2 orang karena penyerangan berat terhadap petugas polisi dan 1 orang karena pelanggaran seksual. Wali kota Hoboken, Rafi Bala, mengatakan bahwa SantaCon tetap merugikan kota kita dan bahwa Hoboken akan terus mencari cara untuk mengurangi dampak acara CON di masa mendatang. Di Hoboken, SantaCon pada tahun 2019, 8 orang ditangkap, 49 panggilan dikeluarkan, dan ada 500 panggilan untuk meminta bantuan. 20 orang dirawat di rumah sakit karena masalah yang berhubungan dengan alkohol. Santa Paulus. Lower Town SantaCon pertama kali diadakan di Lower Town Historic District di Saint Paul di Minnesota pada tahun 2008 yang diselenggarakan oleh seniman lokal dan menampilkan band Kuningan Keliling yang memainkan lagu-lagu Natal selama beberapa tahun. Pertama, Popcorn yang digambarkan sendiri sebagai setengah tontonan, setengah popcorn, dan setengah flash mob. Tidak seperti New York SantaCon yang terkenal, acara yang lebih kecil ini telah menghindari pers yang negatif, telah disambut oleh masyarakat lokal, dan bahkan telah memasuk pemberhentian pertama yang ramah keluarga. Pada rute tersebut di mana anak-anak dapat bertemu dengan Krampus yang berkostum. Kota Portland. Di Portland, Oregon, SantaCon 2014 diselenggarakan oleh Keiko Pony Society yang merupakan pelopor SantaCon di kota tersebut dan berusaha untuk mengambil kembali akar acara tersebut. The Oregonian berkomentar bahwa sementara SantaCon New York yang sangat populer membuat pernyataan berani tentang hak amandemen pertama pada hari Sabtu, pernyataan SantaCon Portland kembali ke sikap subversif yang menawan dan yang memulai semuanya. Itu dia guys tentang sejarah SantaCon. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambah silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in this video. Bye bye.